Halo semuanya, nama saya Stefani. Pernah nggak sih kamu kepikiran kemana perginya air hujan setelah jatuh ke tanah? Atau gimana bisa air laut yang asin bisa berubah jadi hujan yang segar? Hari ini kita bakal bahas tentang proses keren yang terus terjadi di bumi kita. Siklus hidrologi, atau lebih dikenal sebagai siklus air. Yuk, langsung aja kita simak. Siklus ini dimulai dari panasnya sinar matahari. Matahari yang super kuat memanaskan air di laut, sungai, dan danau. Nah, panas ini membuat air menguap atau kita sebut evaporasi. Kamu tahu tangga? Nggak cuma air di permukaan aja yang menguap, tapi tanaman juga ikut membuang air lewat daunnya. Proses ini namanya transpirasi. Jadi, bisa dibilang tanaman juga ikut nyumbang uap air ke udara. Uap air ini naik ke atmosfer dan akhirnya berkumpul di udara. Karena ketinggian makin tinggi, suhu udara jadi lebih dingin dan uap air tadi berubah jadi titik-titik air. Proses inilah yang kita sebut kondensasi. Titik-titik air ini berkumpul jadi awan. Makanya, awan sebenarnya adalah kumpulan air loh. Makin banyak titik-titik air, awannya makin tebal dan berat. Nah, kalau awannya udah berat banget, titik-titik air tadi akhirnya jatuh kembali ke bumi. Ini yang kita sebut hujan, atau presipitasi. Tapi, presipitasi nggak selalu berarti hujan loh. Bisa juga turun dalam bentuk salju atau es, tergantung suhu udara di sekitarnya. Air hujan yang jatuh ke tanah nggak berhenti di situ aja. Sebagian air meresap ke dalam tanah, yang kita sebut infiltrasi. Air ini bisa tersimpan di dalam tanah atau jadi sumber mata air. Sebagian lagi mengalir ke sungai dan danau, yang akhirnya mengalir lagi ke laut. Proses ini yang membuat siklus air kembali lagi dari awal. Oke, tadi kita udah lihat siklus air secara umum. Tapi tahukah kamu kalau siklus hidrologi ternyata punya 3 jenis? Yup, siklus ini bisa terjadi dalam 3 bentuk. Pendek, sedang, dan panjang. Nah, bedanya apa aja ya? Pertama, siklus pendek. Siklus ini adalah versi paling simpel dari siklus hidrologi. Di sini, air menguap dari permukaan laut, berubah jadi awan, lalu turun lagi sebagai hujan tepat di atas laut itu sendiri. Nggak ada perjalanan panjang atau aliran ke tempat lain. Kedua, kita punya siklus sedang. Di siklus ini, setelah air menguap dari laut, awan bergerak tertiup angin menuju daratan. Kemudian, air turun sebagai hujan di daratan, masuk ke sungai atau danau, lalu mengalir lagi ke laut. Ini artinya, siklus sedang melibatkan proses tambahan yaitu aliran permukaan atau runoff, yang akhirnya membawa air kembali ke laut. Nah, yang terakhir adalah siklus panjang. Di sini, setelah air menguap dari laut dan terbawa ke daratan, awan bergerak sampai ke pegunungan tinggi dan menurunkan presipitasi berupa salju atau es. Air yang turun ini nggak langsung kembali ke laut, tapi tersimpan sebagai salju atau es di puncak gunung. Nanti, ketika suhu naik, salju ini meleleh dan mengalir jadi aliran sungai yang akhirnya kembali ke laut. Jadi, siklus panjang melibatkan fase penyimpanan sementara di gunung sebagai es atau salju, sebelum akhirnya kembali ke laut. Jadi, itulah siklus hidrologi. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan runoff. Proses yang kelihatannya sederhana ini ternyata penting banget buat kehidupan kita. Air yang kita minum, yang menyirami tanaman, sampai yang ada di sungai dan laut. Semuanya terjaga oleh siklus yang terus berulang ini. Gimana? Sekarang udah lebih paham kan? Yuk, jaga air dan lingkungan kita supaya siklus ini bisa terus berjalan dengan baik.